Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Yang pertama, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jadi bukan yang pertama ya, artinya taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa sih? Niatnya ikhlas, mengakui bahwa ini salah, bertekad meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir ini yang menjadi masalah. Kita tahu hukum asalnya, jika berkaitan dengan orang lain kita harus minta maaf, minta dihalalkan, minta diikhlaskan. Nah, apakah kita harus meminta maaf kepada korban ghibah kita atau tidak? Menurut antum gimana? Diperinci, jika dia tidak tahu, maka tidak perlu minta maaf kepada dia. Bahkan kata Allah, jangan minta maaf kepada dia. Kenapa demikian? Karena dia nggak tahu. Karena kalau Anda kasih tahu, bisa jadi justru hubungan Anda hancur. Dan hancurnya tanpa alasan yang jelas gitu. Karena kan penyebab hancurnya bukan hari itu, sudah berlalu dan Anda sudah taubat. Kalau misalnya penyebab kehancurannya masih ada, mungkin bisa dipahami lah. Tapi kalau ini sebab kehancurannya nggak ada, kan sebab kehancurannya ghibah, kita udah taubat dari ghibah, ya sudah, nggak usah disebut-sebut lagi. Jadi nggak usah bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya mau jujur sama Bapak, sebenarnya yang menggibahi Bapak selama 15 tahun ini tuh saya. Jadi marah lah. Jadi Anda yang selama ini 15 tahun. Nggak usah bicara, apalagi sampai 15 tahun. Jadi kalau dia nggak tahu, diam. Tapi kompensasinya yang pertama kita doakan dia. Jadi sisipkan dia dalam doa-doa kita. Doakan agar doa-doanya diampuni, diberikan pahala, masuk surga. Jadi doakan. Yang kedua, putihkan namanya di majelis-majelis ghibah kita. Jadi kita harus putihkan namanya. Nggak usah kasih tahu dia, tapi jelaskan. Kita puji dia gitu. Jadi buat orang lain respect sama dia setelah sebelumnya kita membuat orang lain kurang simpatik dengan dia. Yang pertama kalau dia nggak tahu. Tapi yang kedua kalau dia tahu, maka harga mati harus minta maaf. Karena dia sudah tahu, Anda harus minta maaf dan minta dihalalkan. Dan ingat, hak dia untuk tidak memaafkan. Ini yang perlu kita camkan ya. Banyak orang berpikir minta maaf itu sekali datang aja, keliru. Yang namanya minta maaf itu tidak mesti pasti dimaafkan. Dan kalau kita tidak dimaafkan, kita harus minta maaf terus, datang terus. Itu minta maaf. Sebagian di antara kita kan, Pak, kenapa Bapak jadi marah sama dia? Ya saya udah minta maaf, dia cuekin, ya sudah, emang orang cuma dia aja di dunia. Loh bukan, Anda kan buat salah sama dia. Anda harus minta maaf terus. Bahkan kalau dia tidak mau memaafkan kita, maka plan B-nya apa? Plan B-nya apa? Tanya, ada kompensasi nggak? Imam Malik ketika tidak dimaafkan oleh belum jadi imam ya. Imam Malik ketika tidak dimaafkan oleh Al-Maqdisi, itu Imam Malik tanya, fama kafaratuhu? Apa kafaratnya? Jadi, oke, Anda nggak maafkan saya secara gratis. Sekarang saya harus melakukan apa agar Anda memaafkan saya? Itu minta maaf. Itu minta maaf. Makanya kata para ulama, kalau dia minta uang, kasih uang daripada dituntut kita hari kiamat. Jadi kalau dia bilang, saya nggak mau maafin Bapak, kecuali Bapak kasih 5 juta, udah kasih 5 juta sama dia. Luar biasa. Itu Islam. Karena orang susah loh. Karena dia akan tuntut kita pada hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan dari satu sisi, mendingan punya urusan sama Allah deh daripada manusia. Kalau sama Allah, minta maafnya gampang, 1 menit selesai. Saya kalau manusia, ya Allah, susah minta ampun. Tapi itu resiko. Kenapa Anda cari masalah dengan manusia?